Semester berapa? 5? Bentar lagi KKN berarti ya? Oke, siap. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih juga teman-teman media yang sudah hadir di siang hari ini. Ini ada teman-teman kita dari Tempo, ada Ini kita membahas juga tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sekarang sedang naik daun begitu. Ya, jadi ikuti terus Pojok Blok Sumur untuk edisi bulan Agustus hari ini ya. Hari ini ya Mbak Saka ya. Iya betul sekali. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, wah luar biasa. Ini ada teman-teman mahasiswa juga Mbak Saka, kayaknya pindah kelas ke sini. Pindah kelas ke sini biar tambah ilmunya. Tambah ilmunya, betul sekali. Semester 5 mereka rata-rata? Iya terus. Semuanya? Terus kalau semester 5? Ya enggak, ini masih pusing-pusingnya kayaknya semester 5 ya. Benar enggak? Oh benar, oh belum iya. KKN kan ya? Belum gitu ya. Ada juga teman-teman media di sini sudah hadir, terima kasih. Dan juga teman-teman dari Humas dan Protokol, luar biasa pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Sesuatu yang sedikit serem kali ya. Serem ya. Ya sekarang apa ya, semua serba serem kali ya. Iya sebenarnya semua serba serem. Serba serem. Yang ini tuh kayak bikin kita tuh kekhawatirannya tuh jadi berlebihan. Betul gitu, sekali. Kemarin kayaknya banyak isu-isu karena mungkin kata-kata potensi gitu yang membuat kita semakin pusing, katanya mau ada megatrust gitu ya. Megatrust. Iya, apa ya belum. Sih itu megatrust ya? Nah iya, belum diguncang aja, demokrasi kita udah diguncang teman-teman, asik. Asik, benar ya, cakep. Pahit iki. Pak Ari kan orang Pak Ari ya. Tapi setidaknya kita nanti membahas megatrust, potensinya seperti apa yang katanya bisa lebih destruktif begitu ya, dan kabarnya bisa lebih dari 9 skala Richter lebih. Dan pastinya itu akan bisa menimbulkan ancaman tsunami yang besar juga. Yes, betul sekali. Dan katanya sih di area-area Jawa, Sunda. Aduh, area kita ini ya. Iya, betul sekali. Apa nanti penyebabnya sebetulnya kita akan kulik nanti di sini, dan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi megatrust ini seperti apa akan kita bahas semua di sini ya Mbak Saka ya. Dan juga kemungkinan titik-titik gempanya itu di mana aja kita akan pelajari di sini semuanya. Betul sekali. Sudah hadir bersama dengan kita narasumber ada 2 orang ya. Mungkin kita akan langsung undang untuk bisa maju ke depan. Yang pertama ada Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani, dosen dari Fakultas Teknik Geologi UGM. Silakan untuk bisa menuju ke depan Ibu Gayatri. Baik, dan juga di sini juga hadir narasumber kita Bapak Galih Aris Swastanto MSc. Beliau adalah peneliti Pusat Studi Bencana Alam UGM. Boleh tepuk tangannya teman-teman semuanya. Bisa membedah lebih dalam lagi tema kita hari ini, yaitu mengenai megatrust gitu ya. Iya. Sudah ada Bu Gayatri, sudah ada Pak, panggilannya Pak Galih atau Pak Arya? April mungkin. Berarti, April atau Mei Pak? Oke, yang pertama mungkin saya mau tanya ke Bu Gayatri dulu. Bu Gayatri, mungkin kita perlu diberikan insight yang cukup mewakili penasaran kita. Sebenarnya itu megatrust itu apa sih, dan infonya kan baru potensi nih, infonya ya, bukan prediksi. Nah bedanya potensi dan prediksi itu sendiri seperti apa sih di kacamata Bu Gayatri itu? Maaf, senang saya di sini ketemu Mbak Saka lagi. Ini mahasiswa saya masih senang juga tuh Bu ketemu. Happy. Lumayan ini ya, lumayan heboh ya antara potensi dan prediksi. Jadi kalau beda kata dulu ya, kalau yang namanya prediksi itu kita harus tahu kayak kapan pastinya terjadinya, dalam hari apa, jam berapa, ada presisi waktu di situ. Sementara kalau potensi itu masih ada kemungkinan terjadi, tapi waktunya juga kita masih belum punya. Jadi kayak misalnya kita jalan di jalan raya menggunakan kendaraan, kita punya potensi untuk kecelakaan, gitu. Tapi kan belum pasti terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi bedanya sih di situ. Jadi kalau ketika ada potensi terjadinya bencana, itu memang dari pengetahuan yang kita punya saat ini, kita memiliki kemungkinan untuk itu terjadi, tetapi waktunya kapan kita masih belum bisa mengatakan begitu. Oke, kalau megatrust sendiri itu secara teknik geologi itu apa sih sebenarnya? Apakah memang sedestruktif itu nantinya megatrust itu? Jadi istilah megatrust itu sebenarnya adalah gempa yang besar, itu terjadinya di batas zona subduksi kalau di dalam
geologi itu ada pertemuan antara dua lempeng, yang satu samudra dan benua. Kemudian zona megatrust itu adalah zona di mana si lempeng yang menunjam itu dia macet gitu, kayak stuck gitu. Jadi dia nggak bisa bergerak, menimbun energi di situ, kemudian dilepaskan sebagai gempa yang besar. Sehingga asosiasi megatrust ini biasanya dia magnitudenya berkisar antara mendekati 9 atau lebih dari 9. Kemudian dia memang berpotensi tsunami gitu. Jadi kalau di Indonesia itu contoh gempa megatrust yang pernah terjadi gitu ya, itu di gempa dan tsunami Aceh di 2004 waktu itu. Jadi itu yang paling dekat untuk mengingatkan kita bahwa megatrust itu seperti itu. Gitu. Oke. Sebenarnya sedahsyat apa toh untuk saya paling maksimal itu? Yang secara sejarah yang kita paling besar pernah terjadi di zona subduksi itu magnitud 9,5 di Chile. Jadi itu yang rekornya. Jadi sampai saat ini belum ada yang lebih besar dari itu. Dan waktu itu juga tsunami di sana terjadi juga. Gitu. Jadi biasanya memang kalau megatrust itu karena terjadi di lepas pantai, kemudian mekanismenya juga dia mengganggu air, tubuh air di zona subduksinya itu, sehingga biasanya memang dampak utama yang ikutannya yang cukup signifikan itu di tsunami-nya sebenarnya. Tapi kan gimana ya, mungkin Indonesia ini kan salah satu negara yang secara peralatan untuk prediksi mungkin kita masih kalah dengan Jepang dan lain sebagainya. Dari Bu Gayatri sendiri, bisa nggak sih Bu, misalnya peralatan yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa memprediksi atau mengkalkulasi kapan megatrust itu akan terjadi? Ya, jadi yang bisa kita pelajari untuk saat ini, jadi kita tahu ya ada zona subduksi yang aktif di selatan Jawa yang memanjang dari barat Sumatera di Aceh, kemudian agak sedikit berbelok di Selat Sunda, kemudian menerus ke arah timur di selatan Jawa sampai sekitar selatan Lombok. Jadi setelah selatan Lombok itu kemudian dia berubah menjadi yang namanya kolisi. Jadi subduksinya sudah tidak ada di situ, tapi yang terjadi adalah kolisi. Nah, potensi terjadinya megatrust di zona itu memang ada gitu. Jadi ya memang selama ini kita kok tahu kalau ada atau tidak ada, karena pertama dari sejarah instrumentasi kita tahu ada beberapa kejadian gempa-gempa besar yang menyebabkan tsunami seperti di Aceh, kemudian Pangandaran pernah tapi tidak sebesar yang di Aceh, tapi itu juga masih masuk ke dalam zona subduksi itu. Untuk sampai kita tahu potensi apakah dia punya kemungkinan untuk bergerak lagi atau tidak gitu, kita biasanya dari pengetahuan tentang apakah energi yang tertumpuk itu, karena kan kita tahu ya pergerakannya itu bisa diukur. Pertama dari instrumentasi geodetik itu kita tahu ada kecepatan pergerakan lempeng sekian sentimeter per tahun. Nah, si desakan itu kan harus dilepaskan sebenarnya. Nah, yang sudah lepas itu kita bisa identifikasi sebenarnya. Kayak contohnya yang dari instrumentasi, atau kalau di belakang waktu instrumentasi kita taunya dari data geologinya. Jadi dari koral yang terangkat, kemudian dari endapan-endapan tsunami yang bisa kita identifikasi di pantai-pantai itu. Dari situ kita tahu terakhir terjadinya tahun sekian. Dan itu rentangnya ratusan tahun, kita bicara sampai ke ratusan tahun. Nah, semakin lengkap informasi itu sebenarnya kita tahu daerah mana yang masih macet itu tadi. Jadi yang sudah lepas daerah mana, yang masih tertahan daerah mana. Nah, informasi itu yang kemudian memberikan kita indikasi bahwa daerah yang masih macet ini yang harus diwaspadai, seperti itu. Oh, gitu. Nah, itu yang mungkin di dalam bahasa awamnya jadi yang itu ya, yang kayak seismic gap gitu. Nah, sebenarnya itu istilah awamnya itu ya kayak ada yang belum lepas gitu. Nah, informasi belum lepasnya itu yang harus kita pelajari jauh lebih detail gitu ya, untuk memastikan benar nggak ini belum lepas
atau kita saja yang belum tahu gitu. Jadi studi itu yang harus dipastikan lebih dahulu. Kemarin juga aku tuh ngelihat di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya itu sudah ada pemetaannya tuh. Di Aceh sekian skala Richter, di Jawa sekian skala Richter, di lain-lain dan sebagainya. Ternyata yang nggak ada itu di Kalimantan. Itu benar memang, Bu. Benar. Kalau Fakta megatrust memang. itu memang fakta nggak ada di Kalimantan. Yang kita bicara gempa megatrust ya. Iya. Karena batas lempengnya itu tadi yang subduksi itu di Kalimantan tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau di Indonesia ya batasnya di Barat Sumatera, Selatan Jawa, kemudian Manado yang ujung utaranya Sulawesi Utara itu, nah memanjang sampai Kepulauan Sangihe, kemudian di Maluku, Halmahera, Maluku Utara itu ada zona subduksi. Tapi selain di situ ya tidak ada zona subduksi yang lain gitu. Oke. Iya. Jadi memang betul kalau di Kalimantan nggak akan ada megatrust, tapi gempa-gempa yang di darat juga ada. Gitu. Ya, itu berarti histori geologi itu sangat penting sekali ya untuk dipelajari ya Bu ya. Nah itu kan gempa megatrust itu ada prediksi terjadi gempa-gempa ringan yang terjadi. Apakah dengan gempa-gempa ringan itu tidak, maksudnya tidak bisa nggak sih memungkinkan untuk tidak terjadi megatrust begitu? Kan ya, sudah nyicil gitu loh Bu. Nyicil, ya. Tapi beda ya. Jadi kalau antara energi yang dilepaskan dengan magnitudo itu sebenarnya tidak selinier itu, tapi logarithmic scale-nya. Jadi kalau misalnya antara gempa 4 dengan gempa 5 gitu ya, itu bukan berarti bahwa ada 10 kalinya gempa 4 udah selesai gitu, enggak. Itu energinya sampai 40 terus kemudian dikalikan 40 lagi secara logaritmik gitu. Sehingga untuk menyelesaikan energi yang dilepaskan, contohnya untuk 9 gitu ya, dia butuh sekian ribu kejadian yang magnitudo 5 gitu. Sehingga nggak bisa kayak misalnya untuk yang akumulasi energi yang bisa menyebabkan sampai ke skala magnitudo besar itu dilepaskan melalui yang kecil-kecil hanya beberapa. Enggak. Itu bisa sampai skalanya nanti ribuan gitu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita beralih sedikit dari topik megatrust, kita mungkin ke kesiapsiagaan bencananya. Megatrust ini infonya pengalaman ada tsunami di Aceh sama tsunami mungkin di Palu. Saya mau ke Mas Aris. Mas Aris, kesiapsiagaan Indonesia terutama untuk menghadapi bencana sejauh ini menurut pandangan dari teman-teman PSBA itu seperti apa? Apakah sudah siap secara keseluruhan atau masih sebenarnya kurang nih kesiapsiagaannya? Bu suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah diberi kesempatan kami di sini. Karena memang ini beberapa saat lalu memang cukup ramai juga informasi ini. Dan memang faktornya adalah bagaimana kita bisa membedakan mana itu potensi dan prediksi. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya kalau kemudian bicara kesiapan itu kejadian gempa bumi dan tsunami Aceh di tahun 2005 atau 2006 itu ya, itu memang membuka wawasan kita bersama bagaimana kemudian kita bisa siap menghadapi bencana. Karena pasca dari itu kemudian pemerintah kita juga sadar betul bagaimana ketika kita tidak memiliki satu organisasi atau lembaga yang kemudian memang concern di bidang kebencanaan, itu banyak permasalahan ketika penanganan bencana di Aceh. Mulai dari permasalahan intelijen, bantuan, dan banyak hal. Karena ternyata ketika kita kemudian terjadi bencana, kemudian menyatakan status tanggap darurat, itu aturan internasional berlaku. Banyak kemudian bantuan yang masuk dan sebagainya. Akhirnya pada pasca itu kemudian tata kelola penanggulangan bencana ini diatur. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah di sana kemudian kalau kita telah bersama begitu ya, itu memang mindsetnya bukan lagi hanya penanggulangan. Karena kalau kita bicara penanggulangan bencana kan ketika terjadi bencana baru diatasi, baru ditanggulangi. Tapi perspektif atau pemahamannya itu sebetulnya baik sebelum, saat, dan sesudah. Nah termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian menyiapkan mekanisme kesiapsiagaan itu. Kemudian dan pemerintah daerah
untuk kemudian pertama dia mengidentifikasi resikonya. Jadi tadi ada identifikasi gempa, ada longsor dan semuanya termasuk apa saja sih di wilayah masing-masing itu yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana. Bencananya apa saja. Nah dari situ sebuah kajian yang sifatnya kemudian, tapi itu sifatnya adalah kajian yang kebijakan, policy. Jadi nanti kemudian itu diintegrasikan menjadi peraturan, kemudian juga ada rencana penanggulangan bencana. Bagaimana kemudian resiko-resiko bencana yang ada itu harus disikapi seperti apa. Itu juga pemerintah itu sudah menjadi kewajiban untuk kemudian dilakukan. Termasuk ketika kita sudah tahu satu wilayah itu kemudian resiko bencananya apa, kemudian harus menyiapkan skenario kedaruratannya seperti apa sampai dengan ada rencana kontingensi. Kemudian kalau kita sering kemarin terakhir di Jogja kita juga sempat ikut bergabung usaha studi bencana dalam gladi respon bencana untuk level Asia Tenggara. Jadi bagaimana kemudian simulasinya ketika Jogja terjadi gempa lagi seperti kita pada tahun 2008 ya. Kemudian bagaimana ketika kemudian bantuan dari negara luar itu datang dan sebagainya, sekarang semua sudah ada aturannya. Kita sudah sering bersama dengan penggiat kebencanaan, dengan pemerintah, kemudian mengadakan simulasi bagaimana merespon setiap kejadian bencana itu ada. Gitu. Sejauh ini BNPB, BPBD itu sudah bekerja maksimal secara kesiapsiagaan bencana? Kalau kemudian kita bicara maksimal mungkin kita balik lagi ke persentase wilayah kita ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke gitu, ya memang cukup banyak PR yang harus diselesaikan begitu. Karena ketika kita misalkan satu contoh kecil mengedukasi masyarakat untuk yang ada di wilayah bencana misalkan, itu untuk kemudian bisa menyiapkan tas siaga bencana. Mungkin bagi kita yang kemudian punya kemampuan untuk kemudian menyiapkan, bisa membeli tas sendiri dan sebagainya, itu mungkin menjadi barang yang mudah. Tapi di sebagian besar yang kemudian kebutuhan itu lebih tinggi sifatnya daripada kemudian menyelamatkan diri, itu bukan menjadi hal yang penting gitu. Meskipun sudah banyak sekali program sebetulnya kalau kemudian kita sering lihat begitu pemerintah yang lakukan sebetulnya gitu. Tapi kolaborasinya dengan Pemda antara BNPB atau BPBD dengan Pemda sudah berjalan dengan baik betul ya? Untuk apanya? Untuk berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana itu sendiri. Iya. Gimana ya, kalau kemudian kita bicara tata kelola ya, balik lagi sebetulnya itu permasalahannya adalah tata kelola. Memang sampai saat ini ketika berbicara bencana ini memang belum kemudian ini bisa terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Misalkan katakanlah Jogja itu ketika kita ingat gempa 2006 ya, 2006 itu mungkin sesaat setelah itu bagaimana masyarakat lebih aware lagi membangun menyiapkan rumah huniannya. Tapi semakin ke sini juga aturan itu sudah lupa lagi bagaimana kemudian itu bisa diintegrasikan pada level kebijakan. Mungkin untuk bangunan-bangunan pemerintah itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk rumah-rumah masyarakat yang itu di tanahnya mereka sendiri, mereka bangun dengan uangnya sendiri, bagaimana aturan itu kemudian betul-betul bisa ditegakkan. Kalau tadi Mas bilang di Jepang atau di mana yang memang lebih ketat aturannya mungkin itu bisa. Atau misalkan kalau kita bisa perlu penegasan begitu ya. Misalkan setiap rumah itu yang dibangun harus punya IMB-nya. Nanti kemudian, nah ini ada konsekuensinya lagi. Ketika IMB kan berarti itu sudah dibangun sesuai dengan standarnya. Yeah. Kita itu sebetulnya standar itu ada. SNI, bangunan, hunian, gedung, aman bencana. Termasuk di situ gempa bumi, kebakaran, bangunan yang sehat itu sudah masuk di sana. Tapi bagaimana itu diimplementasikan itu memang persentasenya masih kecil. Ketika ada IMB, ketika ada bencana yang diganti rugi hanya yang punya IMB misalkan. Nah itu nanti pemerintah bisa dituntut juga karena undang-undangnya menyatakan bencana itu layanan dasar Mas. Jadi siapapun ketika terjadi bencana kok tidak mendapatkan layanan pemerintah, baik itu layanan penyelamatan, layanan penyediaan di pengungsian, itu bisa menuntut kepada pemerintah. Dan ini yang sering PSBA lakukan ketika kami harus mengedukasi Pemda, termasuk di situ BPBD, BNPB dan sebagainya. Jadi layanan kebencanaan itu harus menjadi layanan dasar yang harus lebih diutamakan begitu dibandingkan kemudian dengan
sektor, mohon maaf ya, bukan kemudian menyampingkan, tapi sektor pariwisata misalkan ada, karena ada 6 layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan bencana masuk pada salah satu komponen itu yang memang harus diberikan. Ada anggaran, tidak ada anggaran harus dicarikan. Gitu. Tapi ini tadi pembahasan soal megatrust tadi mungkin saya sambungkan ke situ. Tadi paling tidak ada rumah SNI yang ada bisa tahan gempa dan lain sebagainya. Dari PSBS sudah memetakan belum kalau misalnya katakanlah terjadi megatrust itu mungkin dalam waktu yang tidak cukup lama ini, kira-kira yang paling banyak terdampak di mana sih nantinya? Iya, tadi ini sebetulnya Bu Gayatri lebih ini ya untuk daerah rawannya di mana. Tapi memang terakhir kami juga melakukan kerjasama juga dengan BNPB terkait dengan kegiatan yang sekarang juga masih berjalan. Bagaimana kemudian kesiapsiagaan itu memang menjadi komponen yang paling penting, karena memang kita selain juga kemudian belajar dari pengalaman kita menghadapi bencana, tetap kalau kemudian penggiat kebencanaan itu kiblatnya ke Jepang, Mas. Ke Jepang ya. Dan di Jepang sendiri ketika berbicara kejadian bencana, bagaimana masyarakat bisa selamat, itu ternyata berdasarkan hasil riset kalau tidak salah gempa 86 atau berapa, itu 34% karena dirinya sendiri. Bukan karena diselamatkan oleh tim penyelamat, bukan diselamatkan oleh pemerintah, tapi diselamatkan dirinya sendiri. Karena dia pengetahuannya cukup. Yes. Ya. Kemudian 28%-nya itu diselamatkan oleh keluarganya. Baru persentasenya kecil. Ada yang menyampaikan 5%, ada yang bilang 1, sekian persen, itu diselamatkan oleh tim penyelamat. Itu Jepang dengan, kalau kita lihat di TV, wah ketika gempa, sebelum terjadi gempa, masyarakat sudah ada notifikasinya. Kemudian saya juga sempat ada kolega yang sekolah di sana kemarin juga bercerita dia tidak mengikuti sosialisasi di sana, Fair Factor ya namanya. Itu kemudian dia nggak dapat jatah asrama. Seketat itu kalau di Jepang, Pak. Di kita kan nggak ada seperti itu ya. Jadi di sekolah pun juga tidak ada kewajiban. Kalau sekarang sudah ada. Sampai di sekolah pun kita sekarang sudah ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah itu yang juga sekarang di Jogja sedang banyak dilakukan, khususnya di wilayah Sesar Opa. Kami juga kemarin membantu memetakan sekolah-sekolah mana saja yang kemudian ada di wilayah sesar itu, kemudian bagaimana kondisinya, apa saja yang harus disiapkan ketika pada masa mendatang akan terjadi gempa lagi. Itu bagaimana kemudian kita bisa lakukan persiapan sebetulnya. Oke. Kalau gempanya malam gimana ya? Kita kan lagi tidur tuh. Iya. Itu ada nanti caranya. Iya. Sempat overthinking aja gitu kalau gempanya malam. Iya. Skenario seperti itu sebetulnya sudah sudah banyak dikembangkan begitu. Artinya baik itu nanti skenarionya malam hari atau siang hari itu memang lebih banyak diperlukan, kita perlukan itu adalah gladi simulasinya. Mungkin kemarin kalau kita ada yang bertanya mungkin UGM sudah pernah belum ya mengadakan gladi simulasi gitu. Mungkin saya juga kayaknya belum pernah melakukan atau sayangnya yang belum pernah melihat gitu. Sedangkan kita sadar betul Jogja UGM itu juga berada di wilayah rawan bencana sebetulnya. Jadi kalau berbicara kesiapsiagaan kemudian kita melihat ada informasi seperti itu sebetulnya bagi saya pribadi ya, kemudian daripada menanyakan apa yang dilakukan pemerintah, kita sih sudah melakukan apa sih sesuai dengan porsi kita sebagai personal, sebagai individu, mungkin di kampung sebagai warga, atau mungkin ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Pak Lurah dan sebagainya. Kita sebetulnya punya porsi masing-masing untuk kemudian mengidentifikasi, mengurangi resikonya, apa yang harus kita siapkan. Dan memang kalau yang dilakukan pemerintah selama ini itu biasanya dia based on-nya adalah daerah hasil pemetaan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Bu Gayatri di bidang geofisika, kemudian geologi dan sebagainya. Memang fokusnya di sana. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke berita viral itu ya, berita viral itu kan kalau kita scroll komen-komennya itu lucu-lucu. Saya seneng Mas kalau ada yang viral gitu, saya seneng baca komen-komennya karena lucu-lucu. Nah itu tahun kemarin saya juga sempat melakukan penelitian bagaimana kemudian informasi kebencanaan itu bisa disampaikan dan ternyata masyarakat perkotaan yang tingkat pendidikannya lebih tinggi bahkan itu ternyata tingkat literasi kebencanaannya tidak lebih baik daripada masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah bencana. Makanya kemudian berita itu menjadi viral karena yang tahu, yang baca berita itu atau yang menerima berita itu bukan orang-orang yang di daerah bahaya sebetulnya. Kalau daerah bahaya itu
terakhir pemerintah kita juga ada pinjaman dari World Bank untuk kemudian meningkatkan proyek kesiapsiagaan itu hampir di 50 kabupaten kota itu sudah dikapasitasi sampai dengan level desanya. Jadi sebetulnya kerja pemerintah kita sudah sampai sejauh itu. Tapi mungkin kita tidak melihat. Itu mungkin ya. Tapi meskipun seperti itu memang masih banyak yang kemudian perlu kita tutup gap-gapnya. Kemudian kita juga partisipasi semua pihak itu juga memang sangat diperlukan. Jadi memang di Undang-Undang 24 sendiri juga baik itu masyarakat, dunia usaha, media termasuk di sini juga semua harus berperan. Bagaimana kemudian memberikan edukasi cukup antara informasinya, ini ada potensi loh. Kemudian apa sih ketika ada potensi harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian gapnya pada saat viral itu kan ketika ada potensi, apa yang kemudian kita lakukan nggak ada. Akhirnya muncullah kehebohan. Muncullah berita-berita hoax yang kemudian itu seolah-olah akan terjadi besok, minggu depan, atau mungkin besok pagi atau besok malam, seperti itu. Ya, berarti memang perannya itu tidak hanya pemerintah, pasti ya harus semua kalangan baik masyarakat dan juga tentunya media. Kita beralih mungkin ya ke Bu Gayatri ini. Saya pernah proses menuju keseimbangan tersebut? Ya, karena kita tinggal di bumi yang memang dinamis ya, yang selalu bergerak, selalu berproses. Sehingga ya proses-proses itu akan terjadi apapun balik segala macam kemudahan yang kita peroleh, tanah yang subur, air melimpah, dan lain sebagainya gitu ya, resource yang bisa kita peroleh dari manfaat yang diperoleh dari gunung api itu, kita juga harus menerima juga bahwa ada ancaman yang datang dengan segala kemudahan itu. Sehingga bagaimanapun ya akhirnya kita yang harus beradaptasi. Begitu juga dengan daerah rawan gempa bumi, itu tidak semata-mata hanya sesuatu yang jelek terus gitu ya, bencana. Tapi sebenarnya gempa itu memang bagaimana bumi ini memang harus mengadopsi, harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada supaya itu tidak numpuk. Kan kalau stres terus akhirnya jadi gila gitu. Kalau manusia aja ditekan terus kan akhirnya jadi nah dia harus dilepaskan. Nah, proses pelepasannya itu yang kemudian menjadi gempa bumi itu. Nah, di dalam proses bumi yang dinamis itu untuk membentuk kayak kita bicara mengenai segala macam resource yang ada, kayak kita pengen keluarnya gas-gas dari bumi yang kemudian kita manfaatkan menjadi energi geotermal misalnya. Itu kalau nggak ada gempa bumi nggak akan ada rekahan-rekahan itu, gas-gas itu nggak bisa muncul ke permukaan. Atau misalnya kita pengen mencari emas, mencari tembaga, mencari perak, itu dia lewatnya juga lewat rekahan-rekahan. Nah, rekahannya nggak bisa terbentuk kalau tanpa gempa bumi gitu. Jadi sebenarnya proses gempa itu tidak selalu negatif gitu ya. Sebenarnya itu juga ada hal-hal yang dihasilkan dari proses tersebut yang kemudian manusia bisa memanfaatkan. Nah, keputusan kita untuk kemudian tinggal di daerah yang dekat dengan sumber gempa bumi ini yang harus kita sadari bahwa kalau kita memang pengen tetap tinggal di sini ya artinya kita yang beradaptasi terhadap situasi tersebut. Karena walaupun kita dekat dengan sumber bencana tersebut bukan berarti kemudian kita harus konstan hidup dalam ketakutan, tetapi yang harus dilakukan adalah ya waspada saja gitu. Jadi kayak misalnya ada bencana itu, ada kejadian alam itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat, mengedukasi diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita, respon seperti apa yang harusnya kita lakukan ketika gempa terjadi. Demikian sih. Okay. Jadi jangan ya itu tadi kayak akses terhadap sesuatu yang viral tapi tanpa pengetahuan akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri, itu menjadi panik, stres gitu. Nah, overthinking gitu ya. Overthinking, nggak bisa tidur gitu, jadi takut gempa gitu. Baik, terima kasih Bu Gayatri, terima kasih juga Mas Aris. Mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab kepada teman-teman media dan juga teman-teman mahasiswa. Misalkan ada hal yang perlu ditanyakan dari penjelasan kedua narasumber, langsung lulus KKN besok ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, silakan Bapak. Saya Yuda Prakoso dari
CID.id mau tanya ini. Yang saya tangkap dengan teori geologi lama, saya bukan orang geologi, saya orang sejarah sini juga ya. Itu Indonesia itu dilewati oleh 2 lingkaran. Itu yang saya dapat lama ketika saya masih SMA dulu. Dulu istilahnya ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Tadi seperti dikatakan oleh Bu Gayatri bahwa Kalimantan itu aman karena tidak ada pertemuan dua sirkum itu. Nah, kondisi ini tentu saja sudah terjadi cukup ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kondisi seperti ini. Nah, mengingat gempa-gempa yang terjadi yang saya alami ya, sejak awalnya ya saya tahu di Napire, kemudian disusul di Aceh, kemudian di Jogja, Bantul dan sebagainya. Itu yang terjadi adalah meskipun sudah dipersiapkan seperti tadi dikatakan oleh Pak Aris tadi ya, kita sudah persiapkan sosialisasi ini itu dan sebagainya menjadi viral ini itu kejadiannya dampaknya itu terjadi dari korban yang cukup banyak dan seolah-olah khusus yang menangani gempa ini ya ini hukum alam. Jadi seperti kita menangani kebakaran, pemadam kebakaran baru datang setelah ada kebakaran. Ya. Nah, bagaimana masalah gempa ini seperti kasus gempa, bencana alam, keseimbangan bumi, nature alam dan sebagainya, itu kalau yang saya lihat di media-media itu bukan sebuah topik berita yang seksi. Akhirnya yang seksi ya yang seperti jadi sekarang inilah, seperti apa Jogja memanggil, Jakarta memanggil dan sebagainya. Nah, bagaimana pihak sumber berita, narasumber atau sumber berita itu menciptakan bahwa kejadian alam, tentang alam, nature, keseimbangan alam, tentang flora dan fauna itu menjadi sesuatu hal yang seksi sehingga media bisa membuat suatu bahwa meskipun belum terjadi gempa, oh ini bisa menjadi lead atau kepala berita yang luar biasa atau headline yang dahsyat dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi PR kami. Bagaimana mengemas berita ini? Tentu saja ini akan mengubah mindset para penikmat berita. Nah, ini yang menjadi persoalan kami sebagai orang media. Saya tergabung di dalam Earth Journalism Network yang terpusat di Swedia. Nah, itu sampai mengeluarkan dana yang luar biasa untuk mensosialisasikan kondisi alam yang sesungguhnya. Seperti kemarin saya menulis tentang coastal resilience dan sebagainya, kemudian pencemaran air laut dan sebagainya. Nah, itu ya menjadi nomor sekian lah untuk dibaca oleh pembaca berita, penikmat berita dan sebagainya. Nah, sampai pihak Swedia itu mengeluarkan dana yang luar biasa untuk menjadikan berita itu luar biasa. Tetapi ya hasilnya ketika kondisi geopolitik, geoekonomi seperti ini itu menjadi kalah. Tenggelam ya Pak ya? Tenggelam. Nah, yang saya harapkan dari meskipun kita juga akan menulis dan membuat berita tentang itu, kalau sumbernya itu membuat sesuatu yang dahsyat, itu tentu saja akan menjadi berita yang dahsyat. Kemudian yang kedua, pasca gempa di Jogja dulu seperti saya tergabung dalam jaringan NGO GTZ ya, itu menggunakan musola-musola, masjid-masjid yang tersebar ribuan bahkan jutaan di Pulau Jawa ini sebagai pusat untuk warning. Misalnya sirine yang bisa otomatis berbunyi ketika ada guncangan sekian Richter misalnya, minimal mungkin 0, sekian itu sudah berbunyi, jadi warning. Tetapi itu sampai sekarang ya karena dananya habis ya sudah selesai. Begitu Pak, terima kasih Bu Gayatri. Oke, terima kasih. Tadi mungkin highlight-nya adalah Mas dan sekian Richter tanah atau mungkin pergerakan sekian tanah yang mereka bisa mengungsi. Sejauh mana mungkin early warning system di negara kita? Mungkin pertanyaan ini bisa untuk keduanya. Mungkin Pak Aris dulu. Tapi bergeliatnya sama Pak, karena kita bicara kebencanaan itu adalah kerja kemanusiaan, akhirnya kami banyak berkegiatan juga dengan kawan-kawan NGO, non pemerintahan dan bagaimana kemudian mereka bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat. Saya sepakat memang yang menjadi permasalahan di kita terkait dengan edukasi kesiapsiagaan itu adalah
bagaimana resiko itu kemudian dikomunikasikan. Mohon maaf dengan segala hormat, meskipun kepala BMKG itu adalah termasuk dulu adalah ibu rektor kita begitu. Tapi dengan segala hormat saya perlu menyampaikan bahwasanya kalau guyonan dengan kawan-kawan kebencanaan, bagaimana kemudian strategi komunikasi BMKG itu terburuk dibandingkan kemudian dengan BNPB atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya antar lembaga ini memang tidak seharusnya mereka kemudian berebut panggung. Seperti kemarin pada saat saya masih ingat ketika pada saat itu akan ada siklon atau badai yang cukup besar, kemudian peneliti dari BRIN seolah-olah mencari panggung sendiri. BMKG kemudian mencari panggung sendiri. Ini sebetulnya pola komunikasi yang kemudian harusnya dibangun adalah saling menguatkan. Kemudian bukan mencari mencari pemberitaan begitu ya. Dan kemudian ketika menyampaikan, jangan kemudian disampaikan hanya potensinya saja, tapi kemudian harus dibarengi juga tadi dengan bagaimana kemudian menyiapkan kesiapsiagaan dan yang lain sebagainya. Kemudian terkait dengan early warning system, memang saat ini kita juga sebetulnya saya beberapa kali juga kemudian diminta untuk berdiskusi gitu ya, memberikan masukan. Memang kita sedang mempersiapkan bagaimana kemudian early warning system kita itu tidak hanya kemudian hanya untuk gempa dan tsunami saja, tapi sudah multi hazard. Jadi baik itu nanti gempa bumi, kemudian bencana yang lain, longsor dan sebagainya, itu sudah diintegrasikan. Nah itu sekarang juga BMKG meskipun ada kekurangan seperti itu, tapi juga memang sekarang bekerja maksimal juga dari beberapa kali diskusi yang sempat kami ikuti begitu, memang sedang mengembangkan bagaimana kemudian itu bisa sampai kepada masyarakat. Nah yang menjadi permasalahan adalah tadi Bapak sampaikan, bencana itu bukan urusan pokok, Pak. Jadi kalau misalkan sekarang sebetulnya banyak sekali aplikasi di HP yang bisa kita pasang. Saya pun juga punya gitu. Tapi kalau kemudian dibandingkan lebih sering mana makainya antara mohon maaf saya sebut salah satu misalkan operator transportasi online gitu ya. Itu pasti akan lebih sering dipakai itu daripada kita buka aplikasi-aplikasi kebencanaan. Jadi balik lagi memang sebetulnya ini kebutuhan. Bagaimana kemudian kebutuhan kita untuk bisa hidup aman dan nyaman dari kondisi bencana itu kemudian bisa selamat dari situasi ataupun kondisi bencana. Dan kemudian kenapa masih banyak korban? Sebetulnya kalau kemudian kita bicara sejarah, ya memang sudah dari dulu gitu ya, bukan itu tadi disampaikan, memang gempa itu proses alam yang itu terus terjadi. Tapi kalau kemudian kita lihat misalkan kalau kita melihat gempa bumi, korban itu kan sebetulnya kalau kita timbulnya korban gempa bumi itu kan bukan karena gempanya Mas, tapi karena bangunannya. Nah sekarang ini bencana juga ini bencana juga ini. Ini bencana ini nah, tadi. Sekarang apakah kemudian kita bisa lebih menguatkan terkait aturan-aturan yang kemudian berimbas sebetulnya pada keselamatan kita tadi, itu memang yang sampai saat ini kita belum bisa atau belum banyak melakukan banyak hal terkait dengan itu. Bagaimana perkuatan bangunan, kemudian inspeksi bangunan gedung, apakah masih memenuhi standar gempa atau tidak, itu yang kita banyak tidak kita lakukan sekarang. Termasuk kalau kita kemudian balik lagi ke Jogja yang termasuk daerah rawan gempa bumi begitu ya. Banyak sekali kekosongan yang memang harus kita lakukan itu. Nah ini yang kemudian kita bisa mengambil peran di sana karena memang penanggulangan bencana itu semboyannya adalah pentahelik. Jadi semua boleh terlibat, sapalibatisme kalau bahasanya pendiri BNPB Pak Samsul Ma'arif itu adalah kemudian siapapun boleh terlibat di sana. Termasuk kemudian kenapa PSBA juga hadir di sini untuk memberikan dukungan terkait dengan baik itu penelitian, kemudian pengembangan kebijakan dan seterusnya. Kami di PSBA itu hampir setiap hari disambati baik itu dari kawan-kawan NGO atau pemerintah daerah, bagaimana kemudian meningkatkan kesiapsiagaan pada daerahnya masing-masing itu apa saja yang perlu dilakukan. Seperti itu. Jadi memang PR-nya masih banyak begitu ya. Itu yang memang perlu kita lakukan ke depan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaannya gitu. Baik Pak Aris, mungkin Bu Gayatri mau menambahkan? Ya, sedikit nambahkan. Sebenarnya itu tadi betul ya, kayak kalau tidak ada korban itu nggak seksi gitu kan, kayak seolah-olah jadi beritanya akan lebih menarik kalau korbannya banyak terus kemudian jadi headline. Padahal kalau kita sebagai maksudnya kita punya hasil
penelitian yang itu harus dikomunikasikan ke masyarakat gitu ya. Dan kalau misal tidak tepat bahasanya juga seperti yang tadi disampaikan, ketika kita baru ketemu sedikit kemudian disampaikan dengan belum lengkap gitu ya, itu kadang memang akhirnya akan menimbulkan bola liar gitu. Jadi biasanya memang karakter akademisi itu kemudian tunggu dulu sampai saya merasa yakin baru bicara ke media. Nah ini yang mungkin agak berbeda point of view-nya dengan yang lain ya, yang bukan akademisi gitu. Jadi kalau saya tadi juga sepakat dengan apa sih kalau tidak disampaikan terus-menerus itu nanti jadi anget-anget tai ayam gitu kan. Kayak kalau ada bencana baru heboh lagi bicara gempa lagi, nanti gempanya sudah hilang dari ingatan seperti 10 tahun. Secara konsisten pengetahuan itu harus terus disampaikan ke masyarakat, entah itu melalui regulasi di dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, atas, atau ada simulasi periodik seperti tadi disampaikan. Kalau UGM bisa menerapkan misalnya setidaknya setahun sekali untuk pengingat. Misalnya kita di dekatnya sesar opak yang pernah menimbulkan bencana dahsyat belum lama gitu ya. Nah mungkin momen itu dijadikan untuk khusus UGM misalnya, untuk setiap tanggal sekian ada simulasi bencana misalnya seperti itu, gempa bumi. Sehingga orang ingat lagi, oh iya dulu ada kejadian itu, sehingga itu akan terbawa di dalam memori gitu. Karena kalau kita bicara perulangan gempa bumi itu biasanya memang lebih lama daripada umur manusia. Kayak misalnya perulangan gempa dari itu bisa sampai ratusan tahun, puluhan tahun, sehingga kalau umur manusia misalnya insya Allah 60 tahun gitu ya, itu nanti udah 60 tahun dari kakek ke cucunya itu sudah mulai hilang cerita itu, bahwa misalnya saya cerita ke cucu saya nanti, dulu ibu nenek kalau saya punya nenek cucu punya pengalaman dulu tahun 2006 ada gempa di sini gitu. Nah mungkin itu akan hilang seiring itu, sehingga memang harus ada konsistensi perulangan cerita itu. Nah medianya ya mungkin lewat itu tadi dimasukkan ke dalam kurikulum lokal. Misalnya daerahnya ini kan tidak semua rawan gempa, misalnya yang daerah lain rawan gunung api, yang lainnya rawan tsunami, rawan apapun itu, nanti dibuatkan muatan lokal yang sesuai, sehingga menurut saya itu akan continue gitu pengetahuan itu. Dan saya juga tertarik dengan tadi pernyataan Bapak mengenai ya dibuatlah topik yang seksi-seksi supaya itu di-feed ke masyarakat. Saya setuju. Jadi biasanya kalau sekarang kita tahu ya habitnya anak zaman now itu kalau membuat sesuatu yang mudah di-share. Nah itu mungkin kayak semacam kayak snippet dari hasil studi atau snippet dari something. Misalnya saya hasil studi yang jurnal yang sudah selesai, kemudian diberikan summary, kemudian implikasinya apa sih ke masyarakat. Nah itu mungkin dibuatkan semacam konten-konten singkat yang itu kemudian bisa di-share. Itu salah satunya untuk science communication gitu juga penting. Nah itu juga saya masih belajar sebenarnya, karena saya takut juga setiap kali ditanya wartawan gini, saya juga udah deg-degan aja itu. Pengalaman yang lalu kayak diminta bicara tentang apa, yang ditanya apa gitu kan, kemudian yang jadi headline-nya itu gitu. Jadi memang harus hati-hati di dalam mengkomunikasi sesuatu yang secara saintifik itu benar, tapi di dalam telinga masyarakat itu harus ada penangkapan yang lebih sederhana atau lebih tepat gitu. Jadi itu juga membutuhkan skill. Jadi Mas ini juga. Betul. Terima kasih Bu Gayatri. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Boleh media dulu, nanti setelah ini. Saya cuman pengen cerita dan tanya nanti ya. Jadi kadang saya nongkrong di pos ronda. Ya kebetulan tetangga-tetangga saya tahu kalau saya juru tulis gitu kan. Masa jane iki tenan po arep ana gempa gede. Kuwi kapan nek gempane kuwi terjadi awak dhewe kudu piye gitu kan. Artinya saya lihat justru berita-berita yang ada di media massa itu
membuat mereka itu bukannya mendapatkan informasi atau mendapatkan gambaran sesuk nek kuwi terjadi apa yang akan kamu lakukan. Yang mereka tangkap adalah iki meh hampir saja terjadi dan berbahaya buat kita dan mungkin akan menyebabkan gempa seperti tahun 2006. Itu yang saya tangkap dari tetangga saya itu. Nah, mungkin saya bisa mengatakan sedikit bahwa memang ketika kita melihat adanya realitas di masyarakat seperti itu, memang masyarakat kita itu kan secara budaya baca itu kan lemah sekali. Jadi mungkin Bu Gayatri tadi mungkin benar ketika justru pemberitahuan atau peringatan tentang megatrust itu akan lebih mudah disampaikan dalam bentuk video itu, VT ya kalau ada anak-anak sekarang bilang. Itu akan lebih mudah mungkin ya buat mereka. Nah, dari sini mungkin saya bisa juga mengatakan bahwa ketika kami di teman-teman media itu ya, ketika wawancara dengan teman-teman akademisi gitu ya, kami itu tidak bisa akan menuliskan sesuai dengan tulisan akademis. Iya. Itu nggak akan ada yang baca, Bu. Makanya terus kami, jadi Ibu kan bilang tadi ditanya apa, jawabannya apa, keluarnya seperti apa, jadi deg-degan gitu kan. Tapi ya memang kayak gitu kerja kami. Bukannya kami memutarbalikkan fakta, tapi bagaimana caranya mengemas bahasa akademik itu menjadi bahasa populis, Bu. Artinya bisa dipahami oleh seorang tukang becak nuwun sewu sampai seorang profesor. Itu paham dengan apa yang kami tulis. Jadi memang angel-angel gampang ya kami itu harus mengemas. Apalagi kalau kami sudah dalam jam-jam ndang dikirim. Jam semene kudu dikirim deadline. Nah, itu bahaya lagi itu, Bu. Nah, terus ini saya cerita, nah saya pengen tanya juga sekarang. Masalah sesar, Bu. Setahu saya sesar di Jogja itu banyak ya. Dan itu kan bukan patahan yang utama, tapi ya kayak ranting-ranting pohon yang di situ. Tapi kan kadang kita lihat ada berita-berita yang justru pusat gempanya itu ada di sesar-sesar itu. Nah, apakah itu juga sebuah indikasi akan adanya, misalnya sesarnya itu gempa di sini, gempa di sana, dan itu gempanya terjadi di sesar-sesar tadi, apakah itu juga menjadi indikasi bahwa akan terjadinya megatrust misalnya. Misalnya hitung-hitungan matematikanya nek ono gempa di 50 sesar gitu, itu berarti akan terjadi megatrust. Mungkin seperti itu hitung-hitungan gampangannya orang awam seperti kami. Itu pertanyaan buat Ibu. Nah, pertanyaan buat Pak Aris. Pak Aris, ini Pak, masalah ini orang-orang kita juga yang kebanyakan itu kan panikan, Pak. Begitu terjadi goyangan itu langsung mereka tuh kayaknya sudah kehilangan akal sehat untuk misalnya mereka sudah diajari untuk mitigasi bencana gempa bumi. Namun ketika gempa bumi itu terjadi, itu mitigasinya itu sama sekali langsung hilang. Pokoknya melayu sak banter-bantere keluar rumah, padahal kan mungkin hal itu tidak benar ya mungkin dalam teori-teori kemitigasian bencana gempa bumi. Jadi mungkin harus gimana itu kan seperti itu. Di gedung tinggi itu seperti apa, di rumah tinggal seperti apa. Apalagi misalnya saya, Pak, itu sebelah timur saya itu gedung tinggi, ada toko, ada gedung tinggi, terus rumah di selatan saya juga gedung tinggi, saya juga bingung. Besok nanti terjadi gempa saya harus lari kemana? Apakah harus naik ke gedung yang tinggi itu, gedung ambruk misalnya atau gimana? Nah itu mungkin kami bisa dikasih gambaran yang mudah, yang kalau radio itu easy listening gitu ya, kalau ke lagu itu ya. Biar kami juga mudah untuk nulisnya juga sih, Bu. Pak. Ya. Perkenalan, Mas. Terima kasih dari Radar Jogja. Tahan dulu Bu Gayatri, Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Bu Gayatri juga, dari Teknik Geologi UGM. Pertanyaan saya sebenarnya mungkin lebih ini ya, lebih ke teknikalnya. Nah tadi soalnya saya baru ngambil mata kuliah juga yang terkait tektonika, dan saya baru
mungkin baru eye open gitulah tentang tektonika ini. Nah, jadi tadi kan sempat dijelaskan ya sama Bu Gayatri bahwa batas atau boundary interaksi antar lempeng di subduksi itu, interaksi subduksi itu dari Sumatera ya, dari barat Sumatera hingga barat Lombok. Nah, kemudian kan batas tersebut tentu panjang ya Bu. Nah, kemudian apakah kita dapat mengestimasi atau mendelineasi daerah mana yang kemudian memiliki potensi yang paling besar gitu untuk terjadi gempa. Kemudian apakah estimasi tersebut mungkin berdasarkan sebaran frekuensi data yang kita punya atau mungkin berdasarkan data umur kerak seperti yang tadi sempat dibahas di kelas ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah ada unit standar atau satuan standar dalam penyampaian kekuatan gempa itu kepada masyarakat Bu? Soalnya selama ini yang saya baca itu biasanya kalau di media itu kadang memakai unit skala Richter yang sebenarnya mungkin udah lawas juga, walaupun biasanya dari BMKG sendiri mungkin dalam unit energinya dalam magnitudo ataupun dalam MMI ya yang modified Mercalli scale. Nah, kemudian ada nggak sih Bu metode yang sebenarnya atau unit yang sebenarnya lebih cocok untuk digunakan untuk menyampaikan masyarakat seperti itu Bu? Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Jangan dulu yes. Ya, semoga saya nggak lupa tadi. Ya, nanti saya ingatkan Bu Gayatri. Agar easy listening tadi kuncinya ya. Pertama tadi mungkin apakah gempa-gempa kecil di sesar-sesar di darat itu mengindikasikan megatrustnya mau bergerak gitu ya? Betul. Enggak Pak, jadi itu beda sistem. Jadi kalau yang megatrust itu di zona subduksinya yang kita bicarakan, jadi istilah megatrust sebenarnya itu gempa yang terjadi di subduksinya. Sementara kalau yang di opak, kemudian sesar-sesar yang di darat itu yang kita punya kayak misalnya sesar opak, misalnya sesar Lembang, sesar Cimandiri, sesar apa yang di Dengkeng, masih ya yang di Klaten, itu beda, sistemnya beda. Cuman ini juga menjadi jangan kita lengah kepada megatrust tapi lupa sama yang ini. Karena yang ini itu justru misalnya kecil-kecil tapi dia di darat nih posisinya. Itu justru yang lebih berpotensi berdampak yang besar gitu loh. Jadi karena dia walaupun kecil tapi dekat dengan di mana kita tinggal gitu. Sehingga energi yang kita terima juga besar. Goncangannya menjadi lebih besar. Sehingga jangan cuman semuanya fokus ke megatrust tapi yang di darat malah lupa gitu. Jadi itu yang tetap harus bukan nakut-nakutin lagi tetapi ketika kita misalnya sudah tahu kita di dekat zona sesar di darat ya kita juga ada dua Pak yang ditakuti kalau di Jogja. Jadi dari megatrust juga bisa tapi dari ini dari sesar di darat juga ada potensi itu. Kemudian tadi disampaikan opak kayak cabang-cabang pohon itu analogi yang benar sebenarnya. Jadi kalau kita bayangkan tuh memang retakan-retakan yang di permukaan itu dia banyak, kemudian dia akan bersatu, berkumpul jadi satu di bawah gitu kayak cabang pohon gitu ya. Sehingga kadang dia mau lewat yang cabang yang ini, mau lewat cabang yang itu gitu ya. Tetapi secara umum zona itu kita tahu. Jadi kayak sepanjang radius dari area itu kita tahu sehingga memang sumbernya dari situ gitu. Nah, potensi untuk sesar opak itu terus dipantau. Saat ini banyak studi, termasuk saya kemarin juga lulusan S3 bimbingan saya baru lulus. Itu dia memasang monitoring detail di sepanjang sesar opak. Jadi memang pergerakan yang kecil-kecilnya pun memang terekam juga gitu. Jadi memang dia masih menyimpan potensi untuk menghasilkan gempa. Sehingga ya memang kita mau tidak mau harus menyadari hal tersebut. Kalau terkait dengan megatrust ini udah beda cerita. Antara opak dengan megatrust itu mereka sistemnya tidak saling berinteraksi yang secara langsung gitu. Kemudian tadi terkait dengan bahasa-bahasa yang mungkin isi ya, listening saya juga setuju itu Pak. Sebenarnya pengen gitu ya bikin konten-konten singkat. Nah mungkin saya nanti nunjuk salah satu ini Bu, aku dibuatin konten kayak disuruh videoin. Karena dosen tuh pengen gitu ya punya. Saya tuh ada kayak mungkin nanti bisa kerjasama dengan HMTG ya kayak membuat
konten yang ringan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang tadi saya setuju dengan Pak Aris, melihat komentar di sesuatu yang viral itu membuka mata saya sebenarnya. Ternyata masyarakat tuh yang saya pikir sudah paham, ternyata banyak hal-hal kecil yang belum paham. Termasuk juga mungkin saya tak loncat ke mahasiswa tadi yang apa sih skala apa standar, sih yang dipakai standar. Jadi sekalian saya informasikan bahwa skala Richter itu udah nggak dipakai lagi saat ini. Jadi gitu. Penyebutan skala Richter itu sudah tidak tepat. Saat ini semua pengukuran itu menggunakan namanya skala magnitude, moment magnitude namanya, MW. Jadi kalau misalnya masih ada yang menyebutkan sekian skala Richter itu salah. Jadi sebenarnya sekarang yang perhitungan saat ini menggunakan moment magnitude. Nah bedanya apa nanti panjang ceritanya. Dua SKS kayaknya. Dua SKS, ya. Tapi nanti untuk alasannya itu lebih kepada keakurasi. Jadi data yang kita punya sekarang jauh lebih akurat sehingga skala Richter itu dia hanya terbatas akurasi besar itu hanya sampai magnitudo 6. Begitu lebih tinggi dari 6 dia sudah berkurang akurasinya sehingga yang momen magnitude ini yang lebih representatif gitu ya. Jadi dari momen magnitude ini kita tahu panjang sesarnya berapa, dimensi gitu ya, panjang, lebar, panjang kali lebar sehingga areanya kita tahu, kemudian kita konversi ke energi. Jadi energinya juga bisa diestimasi gitu. Nah itu saat ini lebih akurat dan teknologi perekaman saat ini kita keluarnya momen magnitude itu. Oke, gitu. Siap. Begitu Pak dari Harjo ya, terima kasih. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya untuk Mas Haris, tadi masih nyambung, masih banyak juga mungkin warga sudah ketika gempa terjadi ya mereka blank gitu mungkin. Kesusu pengen nyelamatin. Nah ini bisa terjadi bahkan ke semua orang, yang pintar sekalipun bisa melakukan itu. Nah ini apa yang harus dilakukan sebetulnya? Ya, jadi kami menyebutnya itu Pak, jadi kalau PSBA sering melakukan kegiatan simulasi dengan BPBD, dengan kawan-kawan relawan dan sebagainya, itu anekdot guyonannya adalah jangan sampai ketika nanti bencana itu betul-betul terjadi, kita masih dalam tanda kutip bodoh dadak. Bodoh dadak. Karena meskipun kita sudah punya bekalnya, kita siapkan skenarionya, kita siapkan punya peralatan di gudang sebanyak mungkin, tapi ketika terjadi bencana, kebanyakan bahkan 99% itu tidak sesuai dengan skenario yang sudah kita lakukan ketika latihan. Nah, artinya ya memang kita harus banyak melakukan improvisasi. Kemudian di dalam simulasi kadang mungkin kalau Bapak-bapak sudah pernah membuat liputannya juga, di situ ada dari TNI, dari Polri, kemudian kita juga sering diskusi, Pak kalau ada Pak Presiden atau pejabat negara mau lewat itu kira-kira gladinya berapa hari sebelumnya? 2-3 hari sebelumnya sudah gladi kan Pak itu di jalan-jalan bagaimana pengamanan dan sebagainya. Itu pun ketika terjadi pelaksanaan itu masih salah gitu. Nah apalagi yang kalau kemudian Bu Gayatri tadi nyuwun misalkan di contoh kecil di UGM saja, latihannya setahun sekali itu pun belum pernah. Maka ya menurut saya akan kemudian tingkat bagaimana kemudian kepanikan kita itu akan memang akan tinggi gitu. Nah memang itu perlu kemudian kita membuat ya seperti konten-konten bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat. Media sosial sekarang memang menjadi sebuah kekuatan bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan informasi dengan cepat dan sampai kepada masyarakat. Dan ini memang pemerintah kita juga perlu untuk kemudian menyadari itu. Dan saya melihat beberapa sudah mulai melakukan transformasi. Bagaimana kemudian beberapa lembaga termasuk di bidang kebencanaan banyak yang kemudian juga memberikan edukasi itu lewat konten-konten pendek. Nah ini memang yang kemudian untuk bisa sampai menjadi FYP kalau kata-kata anak sekarang itu Pak. Nah itu yang sulit gitu kan. Nah kami bahkan sampai kemarin tahun 2023 itu kami membuat sebuah identifikasi di masing-masing daerah yang kemudian ada proyek kesiapsiagaan inisiatif petangguhan itu, kita membantu mengidentifikasi di situ itu kira-kira istilahnya sekarang itu apa ya, akun media sosial siapa yang kemudian paling banyak diikuti di situ. Kita melakukan identifikasi itu supaya kemudian ketika kita mengedukasi masyarakat fokusnya di situ,
dengan tokoh media sosial di situ yang kuat, kemudian itu bisa menjadi FYP. Nyari influencer gitu. Iya, influencer ya. Influencernya siapa di situ yang paling berpengaruh begitu ya. Itu kemudian sampai kemarin kita sudah memetakan di masing-masing wilayah itu kemudian supaya kemudian untuk meningkatkan engagementnya dari konten-konten edukasi itu supaya kemudian bisa FYP juga, karena percuma juga kita kemudian bikin konten tapi nggak bisa FYP kan, yang nonton juga sedikit. Ternyata yang FYP adalah kemudian konten-konten hoax yang membuat kepanikan itu lagi gitu lah. Influencer itu sekarang lebih senang politik kayaknya Pak. Iya, atau enggak lebih senang yang suka joget-joget doang. Ya itu masalahnya, kita juga memang perlu ini ya, perlu keterlibatan semua pihak itu tadi, tidak bisa hanya pemerintah, termasuk artis, influencer, kita harus libatkan. Kemudian yang kedua, kalau dimintain saran saya juga bingung Pak ini. Kalau masalah kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri gitu ya, karena kalau teorinya itu ada dua Pak. Jadi teorinya itu ada kemudian dalam satu bangunan itu ada namanya triangle segitiga aman gitu ya. Tapi itu kalau kita terapkan di sini Pak, bangunannya sudah roboh duluan. Nah saya kalau menyarankan itu nanti disalahin juga gitu, karena tidak melihat juga bangunannya ini masih aman apa enggak gitu kan. Nah kalau kemudian nanti harus lari, nah itu juga kemudian menimbulkan kepanikan, kemudian jatuh dan sebagainya. Jadi memang yang utama menurut saya yang kemudian perlu kita lakukan adalah ketika kita dimanapun, kita selalu melihat sekeliling kita, kondisinya seperti apa, bangunannya bagaimana, kemudian ketika terjadi sesuatu kita harus lari kemana. Nah ini kalau kami di Pusat Studi Bencana ketika melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya di hotel atau apa, kami selalu meminta kepada pihak pengelola hotel itu untuk kemudian di awal sebelum kita mulai acara itu ada safety briefing Pak. Disampaikan oleh pihak hotelnya. Jadi sekarang itu juga harus kita coba kampanyekan. Jadi kalau kemudian di sini terjadi kebakaran atau gempa bumi, pesertanya itu bisa menyelamatkan diri kemana, arah evakuasinya kemana, titik kumpul kemana, itu kemudian kami minta pengelola itu untuk menyampaikan kepada peserta rapat atau diskusi pada saat itu untuk mengkampanyekan itu kesiapsiagaan juga gitu. Jadi bukan berarti kita rapat di hotel dan sebagainya aman begitu, untuk kemudian membangun kesadaran kita bersama, begitu kurang lebih. Oke. Iya. Semoga terjawab Pak ya dari Harjo. Tadi satu pertanyaan dari mahasiswa kayaknya belum terjawab, kalau magnitude tadi sudah bakunya yang dipakai, karena skala Richter sudah cukup old begitu bagi kita. Tapi sekarang ada magnitudo apa tadi? Momen magnitude. Momen magnitude. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi kayaknya? Dianggap akan bergerak bersama atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya juga itu yang menjadi kehebohan itu kan, ketika kemudian estimasi magnitudo yang luar biasa. Karena magnitudo itu terkait dengan estimasi magnitudo itu terkait dengan dimensi sebenarnya. Jadi seberapa yang akan bergerak secara bersama-sama. Karena kalau kita punya subduksi dari Sumatera sampai Jawa itu sebenarnya mereka tidak bergerak bareng itu. Jadi kenapa dulu yang Aceh cuman Aceh doang yang bergerak, tidak sampai ke Lampung gitu. Jadi itu memang ada bagian-bagian yang dia secara geometri itu terpisah. Jadi dia yang ini bergerak dulu, yang sebelahnya belum. Nah sebelahnya bergerak kemudian, yang sebelahnya lagi belum. Nah penting untuk kita itu sebenarnya memetakan batas-batas bagian itu tadi itu di mana. Karena itu nanti akan terkait dengan yang kita simulasikan sebagai estimasi magnitudo itu tadi. Sehingga pemetaan itu juga menjadi penting. Nah banyak model-model yang digunakan saat ini itu membagi secara lebih sederhana. Sementara bumi kita itu kan sebenarnya kompleks. Sehingga contohnya nih yang dilakukan oleh Pusat Studi Gempa Nasional itu kan kita ketika kita memetakan zona subduksi itu kemudian kita secara simpel sederhana itu kemudian membagi menjadi misalnya di Jawa itu dibagi menjadi 3 segmen saja. Misalnya Jawa bagian barat, Jawa tengah, kemudian Jawa timur gitu. Padahal pada kenyataannya itu tidak sesimpel itu. Tapi kalau kita misalnya mau dasar pembagiannya itu real data kita belum cukup sebenarnya gitu. Sehingga kalau sekarang yang estimasi sampai lebih dari 9 di Jawa, itu kalau saya sendiri secara pribadi itu tidak akan melihat potensi sebesar itu ya. Karena ada karakter geometri dari subduksi di selatan Jawa itu yang tidak sama dengan di Sumatera.
Jadi beda. Dari segi sudutnya berbeda, kemudian umur lempeng yang menunjam berbeda, sehingga itu tidak bisa disamakan sebenarnya. Gitu. Jadi untuk bicara lebih detail ke situ teknis banget ini. Jadi nanti data-data seperti apa yang kita gunakan itu secara saintifik ada gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin potensi yang disampaikan ini sebenarnya harus difahami bahwa ini hanya model atau estimasi atau perkiraan, tidak secara absolut sekian gitu. Jadi mohon bisa difahami seperti itu sih. Bahwa model ini juga akan terus berkembang dengan adanya data-data yang lebih baru gitu. Ya. Gitu. Ya, secara jadi teknis belajarnya langsung ke fakultas ya Bu. Ya, nanti boleh ngambil kelas di bersama adik-adik ini di. Kami buka untuk umum, kelasnya gede kok, jadi banyak kursi kosong. Oh gitu, baik, oke. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Juga Pak Aries ya di sini. Ngomong-ngomong soal Megatrust memang banyak hal yang perlu diwaspadai ya, perlu dipelajari juga iya, ya perlu banyak belajar juga pastinya iya gitu. Tapi yang jelas tadi kesiapsiagaan kita, apalagi pribadi gitu perlu ditingkatkan lagi gitu ya kalau nggak salah ya. Dirimu sebagai alumni geografi kan juga dulu belajar kayaknya. Sudah siap siaga ini setiap saat. Tapi sebenarnya tuh gempa tuh bisa diprediksi tuh. Sebenarnya bisa kan ya Bu ya? Kalau sangat bisa sebenarnya. Ada prediction, kembali ke kata-kata itu ya. Sebenarnya forecast lebih tepat. Forecasting atau jadi kalau forecast itu kayak ramalan cuaca gitu ya. Kayak cuaca 20% dan 80% akan terjadi hujan gitu kan, kita akan lebih waspada bawa payung ketika 80% gitu ya. Jadi dianggapnya seperti itu aja, kayak semacam perakiraan gitu cuaca gitu. Kalau misalnya ada potensi 80% dengan potensi 20% kan kita lebih akan akan lebih siap gitu di 80 gitu ya. Jadi dianggap aja seperti itu sih kalau saya. Harus siap kita semuanya karena memang berada di daerah rawan memang bencana. Di daerah rawan bencana. Jadi memang harus local knowledge itu tadi. Karena saya setiap kali mahasiswa baru datang nih, dari mana-mana kan ada, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, di kelas yang baru masuk di geologi itu saya selalu tanya, kalian tahu nggak di sini tuh dulu tahun 2004 ada 2006 itu ada gempa bumi, banyak yang nggak tahu. Sehingga memang harus setiap kita pindah ke tempat baru itu mereka harus diajari mengenali area sekitar. Gitu. Harus ada transfer knowledge gitu ya ke lokal-lokal yang ada di situ gitu ya. Atau secara pribadi mencari ilmu sendiri gitu. Jadi kayak saya ingat sekali Bu, itu waktu itu gempa 2006 terjadi itu saya mau liput lapangan. KKL gitu. KKL. Iya. Pagi-pagi jadi di cancel semuanya KKL. Karena gempa itu tadi. Karena gempa itu persis jam 6 pagi kita harus kumpul di fakultas 6:30, ternyata ada gempa itu jadi cancel. Oke. Ya itu memang memorable banget sih memang. Kalau dulu saya masih kecil Bu, mungkin kelas 5 SD kali kalau saya itu. Terus saya masih mandi Bu, masih mandi di kamar mandi, gempa saya suruh keluar pakai tapian anduk doang itu Bu saya Bu. Ya. Itu ingat banget soalnya masih kelas 5 SD saya gitu. udah jadi dosen dulu. Waduh ya, maaf Bu kita agak jauh sedikit. Iya, kita gitu ya. Baik, ini mungkin kita akan mendengarkan masing-masing masukan dan juga pesan untuk semua yang ada di sini dan juga audiens. Mungkin dimulai dari Bapak Aries, silahkan. Ya, memang tadi kita juga sudah banyak diskusi, sampaikan juga oleh Bu Gayatri, memang sebagai orang Indonesia itu memang kita sudah tidak bisa lagi menolak bahwasanya daerah kita itu daerah aman. Mungkin kalau kemudian kita dari sisi gempa bumi aman, mungkin dari sisi bencana yang lain mungkin kita juga punya potensi. Sehingga memang menyiapkan kesiapan, kemudian yang kemudian perlu kita lakukan ketika kita berada di daerah rawan bencana itu perlu kita lakukan dengan segera. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ya kita kembali lagi pada posisi kita sebagai apa, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai di kampus sebagai Pak RT, Pak Lurah tadi ya. Dan memang kemudian terkait dengan beberapa hal, misalkan bagaimana ketika kita terjadi itu memang seringkali kita menerima informasi yang mungkin sifatnya masih sepotong-sepotong sehingga kita memang
perlu untuk kemudian mencari tahu lebih lanjut sebelum kemudian memang memastikan beritanya itu betul atau tidak begitu dari sumber berita atau sumber informasi yang memang bisa dipastikan memiliki kewenangan terkait dengan informasi-informasi yang kemudian disampaikan. Kemudian dalam proses penanggulangan bencana sekali lagi memang ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi kita semua bisa mengambil bagian, mengambil peran di sana, baik dari sisi pengurangan risiko bencananya ataupun pada saat melakukan respon atau pada saat setelah bencana, banyak ruang-ruang yang kemudian bisa kita masuki. Bahkan sebagai masyarakat pun di kabupaten, bahkan di tingkat kalau di Jogja itu sudah hampir semua kelurahan kalau nggak salah ya, itu sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana level desa. Nah, di situ sebagai masyarakat kita boleh kok berperan aktif di situ, berpartisipasi di level kabupaten kota juga sudah ada. Bahkan kalau di Jogja itu termasuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi DIY, UGM juga menjadi salah satu anggotanya. Itu merupakan bisa dikatakan center of excellence ketika bicara terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi banyak kemudian kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana secara nasional itu dibicarakan oleh teman-teman yang ada di Jogja, bagaimana kemudian ini ketika ditarik di di level nasional. Jadi sebetulnya memang kita sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan, dan yang perlu kita lakukan kemudian adalah sebagai masyarakat itu memang kita mencari tahu apa yang kemudian kita siapkan. Jadi itu dan kemudian juga kita tidak perlu panik dengan berita karena memang tingkat kebenarannya itu kita harus membedakan mana tadi Bu Gayatri sampaikan potensi, kemudian forecast dan juga prediksi. Bahkan sampai kemarin ada kalau prediksi itu mungkin nanti akan jatuhnya seperti geng motor ya. Sepak bola gitu Pak ya. Iya. Sepak bola kan ada prediksi menang kalah, prediksinya berapa itu kan bisa ditebak gitu. Kalau gempa waktunya kapan? Ya itu sangat sulit kemudian kita pastikan kapan akan terjadi. Sehingga menyiapkan itu menjadi lebih penting daripada kemudian kita panik ataupun kemudian gaduh. Dan memang peringatan itu harus terus dilakukan, dan memang betul sebetulnya sekarang BMKG memberikan peringatan ada seismic gap di sisi selatan Jawa dan sepanjang Pulau Sumatera. Itu memang harus diingatkan terus, kalau enggak nanti lupa. Itu memang sesuatu yang harus dilakukan dan pemerintah sudah melakukan. Mungkin gapnya adalah porsinya antara kemudian menyampaikan ada ancaman dan apa yang harus dilakukan itu mungkin ke depan harus lebih berimbang lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Terakhir Bu Gayatri, singkat saja untuk closing statement. Sebenarnya udah, jadi ya itu tadi edukasi, kemudian juga tahu porsi kita kalau dari saintifik, sebagai seorang saintis seperti apa, sebagai seorang edukator seperti apa, jadi sebagai mahasiswa seperti apa, bagaimana menempatkan posisi kita terhadap peran-peran itu aja sih. Jadi tetap istilahnya kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana, ya memang mau tidak mau kita yang beradaptasi gitu, dan tidak harus menunggu terjadi sesuatu baru reaktif gitu, tapi tetap konsisten mencari ilmu, mencari tahu, mencari selamat itu tadi, dan selalu percaya pada sumber-sumber yang terpercaya. Dan saya mungkin juga ingin kembali menekankan bahwa ketika kita menyampaikan suatu edukasi itu kita berikan solusi gitu. Jadi jangan hanya menyebar bom, tapi ya udah kalau misalnya gini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat secara nyata, secara real, dan tidak hanya semacam istilahnya hanya angan-angan yang masyarakat harus siap lah. Siapnya seperti apa? Nah itu yang mulai dari pemerintah harus mempersiapkan, dari kita sebagai warga masyarakat dan individu juga harus mempersiapkan, dan porsinya masing-masing sudah ada. Seperti itu. Dan koordinasi nasional itu yang saya tunggu sebenarnya. Karena koordinasi nasionalnya di Indonesia ini saya pikir masih lemah. Yes. Antar institusi masih belum sedinamis yang pengen kita inginkan, sinerginya itu belum 100% gitu. Nah mungkin ini kita dalam proses ke sana. Salah satunya studi yang kami lakukan dengan berbagai lembaga itu memetakan itu tadi kayak sumber-sumber dengan lebih baik, itu bisa didukung oleh berbagai pihak itu aja. Yes. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Gayatri dan juga Pak Aries di bulan Agustus 2024. Yes, betul sekali. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kami mengundang Bapak Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi, Antonius Tabusasa, Tonra Lipu, mohon berkenan untuk menutup acara Pojok Bulak Sumur di kesempatan siang hari ini. Pak Andi, kita baru aja membahas potensi-potensi
kegempaan yang ada yang kemungkinan bisa melanda Indonesia, tapi ternyata demokrasi kita sedang digoyang juga ini Pak Andi. Ya mungkin ini closing statement untuk Pojok Belah Sumur hari ini, silakan. Matur nuwun Mas Adit. Matur tentang saya ketika dihubungi teman-teman humas itu, saya kira mega grup band gitu loh. Padahal anak saya itu udah lihat ini, Pak saya boleh ikut nggak yang SMP sama SD tentang Megatrust itu. Tapi satu hal, ini memang momennya tidak hanya demokrasi kita Mas Adit. Universitas juga akan gonjang-ganjing gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan tugas untuk menyampaikan pembelajaran kepada semua, kepada publik terkait dengan isu yang Megatrust ini, karena sebenarnya isu ini tersimpan dan itu orang tidak ada yang tahu kapan keluarnya kan. Nek sudah ada alat untuk mendeteksi kapan gempanya, pusat studi bencana alam kukut kita ya Mas. Jadi karena prediksinya itu kan belum ada orang yang bisa memprediksi 100% kapan itu nih. Tetapi dampaknya yang kita harus mitigasi. Sekali lagi kami mewakili pimpinan universitas mengucapkan terima kasih Mbak dan Mas, dan saya kira ini kegiatan yang selalu kita harus lakukan. Tidak hanya yang ngomong-ngomong sambil dibayari angkringane gitu. Tapi prinsip dasar yang kita inginkan adalah ini adalah momen kita belajar bersama untuk share temuan-temuan dan inovasi yang ditemukan oleh teman-teman dari Universitas Gadjah Mada demi memberikan sumbangsi kepada negara. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun Mas Adit, Mbak Saka yang selalu menjadi pengawal acara ini, karena hanya mereka berdua yang memiliki kapasitas gitu. Kalau Mbak Saka kan sama-sama dari geografi. Nek Adit ini nanti gue Adit Oh Oxford itu merek daleman kayak ya. Iya mengatakan matur nuwun dan selamat sore. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekretaris Universitas. Iya betul ya. Sudah menyampaikan sambutan gitu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita, mohon berkenan Pak Sekretaris Universitas untuk mempersembahkan cindramata kepada kedua narasumber kita, ke Ibu Gayatri dan juga Pak Aries tentunya ya. Silakan untuk yang pertama kepada Ibu Gayatri. Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani STMSC PhD Earth Sciences dari Geologi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, dan juga kepada Bapak Aries. Bapak Galih Aries Swastanto MSc. Beliau adalah peneliti Pusat Studi Bencana Alam UGM. Terima kasih juga Bapak Aries. Terima kasih, mohon berikan foto bersama dulu. Ya. Bergabung bersama ke depan untuk kita foto bersama juga. Teman-teman humas, silahkan semuanya bisa maju ke depan. Yuk teman-teman mahasiswa. Ya, silahkan teman-teman semuanya untuk ikut serta bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita lebih aware lagi tentunya dalam menghadapi nantinya ancaman gempa Megatrust. Dan semoga harapannya tidak akan pernah terjadi. Ya, semoga. Harus banyak-banyak literasi nih biar nggak terlalu panikan gitu ya. Kudet juga gitu ya. Oke, kita foto 1. Lagi 3, 2, 1. Ya, semuanya teriak Jogja. 3, 2, 1. Jogja. Lagi 3, 2, 1. Jogja. Iya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan Pojok Belah Sumur edisi Agustus ini.